Halo warga Jakarta, jumpa lagi dalam program Berita Jakarta hari ini, Kamis 9 Juli 2026. Bersama saya Robi Ceyadi, kami akan hadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Sebelum kita ke berita utama Berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id. Berikut ini. Pemprov DKI Jakarta sukses menggelar ajang Color of Jakarta 2026 untuk memperingati HUT ke-499 Kota Jakarta. Ribuan karya foto dan video dari masyarakat meramaikan kompetisi ini. Seluruh karya terbaik akan dipamerkan dan diarsipkan dalam sebuah buku visual. Ajang ini diharapkan menjadi ruang kreativitas dalam mengabadikan transformasi Jakarta. Akses Jalan Cinta di Kelurahan Pulau Gadung, Jakarta Timur ditutup sementara untuk kendaraan roda 4. Penutupan ini dilakukan akibat kondisi jalan yang retak dan ambles. Warga menduga kerusakan terjadi akibat alat berat saat pengurukan Kali Sunter. Penanganan darurat telah dilakukan dengan memasang kayu dolken. Sementara untuk perbaikan permanen masih menunggu tindak lanjut dari pemerintah pusat. Perpustakaan Jakarta Nyi Ageng Serang kembali diresmikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Fasilitas literasi publik ini sempat berhenti beroperasi sejak tahun 2020 silam. Dilengkapi 55.000 koleksi buku serta fasilitas modern, perpustakaan bisa jadi ruang referensi baru bagi anak muda. Masyarakat bisa berkunjung setiap hari mulai pukul 9 pagi hingga 10 malam. Informasi selengkapnya warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama Berita Jakarta hari ini. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali menunjukkan keseriusannya untuk menciptakan ketertiban dan rasa aman bagi warganya. Setelah menggelar operasi penertiban parkir liar di 5 wilayah, kali ini giliran Pak Ogah yang kerap menimbulkan titik kemacetan di Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memerintahkan Dinas Perhubungan bersama Polda Metro Jaya untuk menertibkan Pak Ogah. Instruksi tersebut disampaikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung usai meresmikan shelter ojek online di kawasan Tamrin Sudirman, Jakarta Pusat. Menurut Pramono, penertiban ini merupakan bagian dari upaya Pemprov DKI untuk membuat Jakarta menjadi kota yang lebih rapi, aman, dan nyaman bagi seluruh pengguna jalan. Akhir saya juga meminta kepada Dinas Perhubungan untuk tempat-tempat jalan-jalan protokol yang ada Pak Ogahnya ditertibkan. Karena saya ingin Jakarta menjadi lebih rapi, semuanya ditangani oleh Dinas Perhubungan dan juga tentunya dengan Polda Metro Jaya untuk lalu lintasnya. Selain menertibkan Pak Ogah, Pramono juga menginstruksikan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Budi Awaludin, untuk memperbanyak shelter atau lokasi naik turun penumpang ojek online. Sebelumnya, Pemprov DKI telah meresmikan shelter ojek online di Terminal Pulau Gebang dan kawasan Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat. Penambahan fasilitas di berbagai titik sibuk ini diharapkan dapat mencegah pengemudi ojek online mangkal sembarangan sehingga konektivitas transportasi menjadi lebih baik. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan memangkas celah pungli proses perizinan koefisien lantai bangunan atau KLB. Bukan cuma menghapus ruang abu-abu yang bisa jadi celah pungli, tapi prosesnya dipercepat maksimal 15 hari. Jadi, nggak ada lagi nih ribet urus izin, apalagi kena pungli. Hal itu diungkapkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat sosialisasi Peraturan Gubernur Pergub DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 2026 tentang pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam peningkatan nilai KLB di Balai Kota DKI Jakarta.
Pramono mengatakan pihaknya akan membuat pergub tentang KLB untuk memperbaiki tata kelola perizinan dan memberikan kepastian bagi pelaku usaha yang mengurus peningkatan nilai KLB. Dulu ruang abu-abunya banyak. Sekarang ruang abu-abunya saya minta dihilangkan. Transparansi itu menjadi kata kunci untuk membangun kalau Jakarta menjadi kota global, kota maju. Selain itu, waktu pengurusan perizinan baik KLB maupun SP3L akan dipangkas menjadi lebih singkat, maksimal 15 hari. Dalam mengimplementasikan kebijakan ini, Pemprov DKI akan melibatkan KPK dan BPKP agar benar-benar memberikan manfaat. Sementara itu, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah 2 Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Bahtiar Ujang Purnama mengapresiasi upaya peningkatan tata kelola pelayanan publik yang dilakukan Pemprov DKI. Bahtiar mengingatkan para pelaksana teknis agar menjalankan kebijakan ini secara transparan dan menghindari praktik korupsi. KPK akan terus memberikan pendampingan kepada Pemprov DKI dalam melaksanakan berbagai kebijakannya. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita ke segmen Info Jakarta. Kabar gembira bagi Anda warga Jakarta Pusat yang memiliki minat di bidang kuliner. Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Jakarta Pusat menggelar pelatihan aneka kuliner di RPTRA wilayah Jakarta Pusat. Kapan lagi nih belajar aneka kuliner langsung dari chef profesional? Bukan cuma gratis, peserta juga langsung dapat modal awal berupa peralatan usaha. Syaratnya gampang, cukup KTP DKI Jakarta Pusat dan NIK belum terdaftar dalam sistem Jakpreneur. Segera daftarkan diri pada link yang tersedia. Informasi lebih lanjut bisa menghubungi nomor telepon penanggung jawab di setiap kecamatan. Kita beralih ke informasi cuaca. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiraan cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Saya Robi Cahyadi dan tim redaksi yang bertugas undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, Jakarta Kota Global dan Berbudaya. Sampai jumpa.